Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku yang dirahmati Allah, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel Tazkiyatun Nafs. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam ketaatan, kesehatan, barakah umur dan bahagia dunia dan akhirat. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang rezekinya sempit dilancarkan, dan yang sedang terlilit hutang semoga Allah melunaskannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan video saya kali ini saya akan menyampaikan tentang beberapa larangan yang harus kita perhatikan dan wajib kita hindari sebelum berkorban agar korban kita tidak sia-sia. Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya hingga beliau wafat. Kurban merupakan salah satu ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tanda agar kita terus bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ketentuan penyembelihan hewan kurban, 1 ekor kambing atau 1 ekor domba itu untuk 1 orang, sedangkan sapi atau kerbau dan unta itu untuk beberapa orang. Namun, sebelum kita melaksanakan kurban, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai larangan apa saja yang harus dihindari sebelum berkorban. Yang pertama, menjual daging hewan kurban. Ketika hewan ternak telah disembelih menjadi hewan kurban, maka seluruh bagian tubuh dari hewan kurban tersebut harus segera dibagikan atau diberikan sebagai hadiah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Quran Surat Al-Hijj ayat 28. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, barang siapa yang menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Hadis riwayat Al-Hakim. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa binatang kurban termasuk nusuk atau hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengupah penyembelih hewan dengan bagian tubuh hewan kurban. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Rasulullah SAW memerintahku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku mensedekahkan daging, kulit dan jilalnya. Kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Dalam hadis tersebut dapat kita ambil hikmahnya bahwa upah penyembelih hewan bukan diambil dari hasil sembelihan kurban, namun
sahibul kurban hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk penyembelihan hewan tersebut. Yang ketiga, larangan memotong kuku dan mencukur rambut bagi orang yang berkurban. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah memiliki hewan yang hendak dikurbankan apabila telah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka janganlah dia memotong sedikit pun bagian dari rambut dan kukunya hingga dia selesai menyembelih. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa rambut dan kuku yang dilarang untuk dipotong dalam hadis di atas adalah rambut dan kuku orang yang berkurban, bukan rambut dan kuku hewan kurban. Larangan kurban tersebut berlaku untuk memotong kuku dengan cara apapun dan untuk bagian kuku dan rambut manapun, baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun di ketiak. Dilansir dari hadis tersebut tidak menunjukkan haram, melainkan makruh yang sebaiknya dihindari atau ditinggalkan. Akan tetapi, menurut Imam Hanafiyah hukumnya boleh. Bagi mazhab Hanafiyah, larangan memotong kuku dan rambut hanya berlaku bagi orang yang sedang ihram untuk haji. Yang keempat, menggagalkan hewan kurban yang telah ditentukan. Jika kita sudah membeli dan berniat untuk berkurban untuk seekor hewan, ada baiknya kita tetap konsisten dengan pilihan kita. Apalagi jika kita menggagalkan kurban untuk dijual kembali dengan niat yang berbeda. Sehingga perlu diingatkan kembali bahwa kita berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika kita ingin menukarkan hewan kurban kita, niat itu lebih baik daripada berniat untuk menjualnya kembali. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati Allah, hanya inilah penyampaian saya pada hari ini. Bila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.